Jadi kita minta kepada B1 maupun 2, terutama kepada bapak sopir ini yang ganteng-ganteng ini, agar mengantarkan kita ziarah ke Syuhada Uhud terlebih dahulu. Nah, ini kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi crowded di Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba ini karena hari Jumat kemarin tidak ada yang ziarah, sehingga dipastikan bahwa hari ini sangat-sangat crowded sekali ya. Untuk itu insya Allah kita menuju ke Uhud terlebih dahulu, dan insya Allah nanti setibanya di parkiran kita akan turun. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Saat ini kami rombongan umrah yang syarif sedang berada di Lembah Uhud, lembah yang sangat bersejarah, di mana disinilah gugur ammi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah alaihi salam dan syuhada Uhud. Disinilah tempat yang bersejarah di mana yang awalnya pasukan Islam mendapatkan kemenangan, akan tetapi karena salah satu divisi pasukan pemanah yang saat itu yang seharusnya tidak turun sesuai instruksi Rasulullah, tapi setelah melihat ghanimah rampasan perang, harta rampasan perang yang besar, akhirnya mereka turun mengikuti hawa nafsunya, sehingga dipukul mundur dari belakang yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Ini menjadi pembelajaran bagi kita, sekuat apapun kita, tanpa mengikuti aturan, tanpa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, bahwa kita akan hancur lebur. Para mustami'in sekalian, harapannya semoga kita semua mendapatkan barokah dari para syuhada Uhud. Kita dikumpulkan dengan mereka, dengan amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bahwa terjadi peperangan antara tentara Rasulullah dengan tentara kafir, ya, yaitu notabene adalah bagian dari keluarga Rasulullah sendiri. Nah, perang ini sebenarnya adalah perang kedua setelah perang Badar. Badar itu di utaranya, di belakangnya masjid di belakangnya Gunung Uhud ke arah timur, ya, ke arah barat, mohon maaf. Jadi itu nanti dia ketemu Laut Merah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tunjukkan bahwa Mekah itu di mana? Mekah itu ada di sana. Ya. Kita sholat menghadap ke kiblat. Kiblatnya di mana? Di selatan. Sedangkan Gunung Uhud ini ada di utara. Nah, perlu diketahui bahwa sekian banyak musuh yang datang untuk menangkap dan membunuh Rasulullah, itu datangnya dari belakang, datangnya dari utara. Kenapa nggak datang dari selatan? Dari selatan, wilayah Madinah tertutup dengan gunung-gunung. Itu nanti jenengan akan tahu ketika jenengan ke Mekah, baik bis ataupun naik kereta. Ya, kalau naik bis sekitar 6 jam. Kalau naik kereta cuma 1 jam setengah, ya. Jadi sekali lagi saya ulang, dari sana ini semuanya tertutup gunung, sehingga tidak mungkin musuh datang dari selatan, karena semuanya gunung. Jadi Madinah tertutup. Nah, Madinah ini hanya terbuka dari wilayah selatan, dari wilayah utara. Coba lihat gambar itu, kelihatan? Tuh gambar yang sedang itu kelihatan ya. Nah, itu ada arah merah, itu garis merah. Dari situlah datangnya musuh. Berarti dari mana? Dari sini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi muter. Artinya memang tentara Quraisy kafir ini datang melalui wilayah gurun yang notabene itu dekat dengan Laut Merah. Sehingga masuklah dia ke wilayah sini, dan Rasulullah sudah tahu, ya, bahwa mereka datang dari sini, maka disediakanlah di depannya Gunung Uhud ini ada gunung yang kita lihat nanti itu di depannya masjid, itu gunung pemanah. Pasukan khusus yang akan menggempur musuh dengan pasukan panah yang sangat canggih.
ya. Dan itu dipastikan ketika musuh masuk dari sana bergerak maju ke dalam sini, itu langsung dipukul dan terkalahkan. Tapi sekali lagi bahwa ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan kita ke Uhud ini apa? Yaitu tadi pesan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya mengatakan setelah memenangkan perang Badar, roja'na min jihatin asghar ila jihatin akbar. Kata Rasulullah, barusan saja kita ini memenangkan perang kecil dan kita akan menghadapi lawan yang lebih besar. Dan tentunya lawan yang lebih besar itu kalau mau ditanya jawabannya, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah apa? Hawa nafsu. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan, secara isyarat itu sudah mengingatkan, jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, ternyata pasukan pemanah yang sudah memukul berhasil lawan musuh, bahkan semuanya lari terbirit-birit, harta mereka ditinggalkan. Lah inilah menjadi peluang mereka yang mengikuti hawa nafsu, turun dari gunung, benteng pertahanan ditinggalkan, ya kan? Kemudian sibuk dengan harta yang ingin diambil karena dianggap menjadi miliknya, ya kan? Nah, sehingga inilah yang menjadi fakta kekalahan tentara Rasulullah SAW sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan kepada kaum muslimin, Rasulullah, bahwa harta rampasan perang itu satu milik Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tentara sahabat Rasul nggak punya hak ya untuk mengambil sedikit pun dari harta rampasan perang. Inilah yang dimaksud Rasulullah agar jangan mengikuti hawa nafsu, apalagi hawa nafsu ini adalah hawa nafsu bukan hawa nafsu mutmainnah. Nafsu ini kekuatan Bapak Ibu. Tapi jangan lupa bahwa manusia ini memiliki 3 kekuatan yang ada di dalam dirinya. Yang pertama adalah nafsu ammarah bisu. Ini mudah-mudahan terjauhkan dari kita. Yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu ego, ya, mengikuti dirinya sendiri tanpa memperdulikan kebersamaan kita di dalam perjalanan kita ini. Ini namanya lawama. Nah, sementara kita harus menjadikan kekuatan yang ada di dalam diri kita adalah nafsul mutmainnah. This is video. Ya. Video. Eh ya. Video.